Pencoblosan pemilihan kepala daerah baru saja usai. Kini proses penghitungan surat suara tengah berlangsung. Lalu bagaimana seharusnya kepala daerah yang terpilih nantinya dapat berlaku adil, amanah, dan merangkul setiap kelompok? Rohaniwan Konghucu Gunadi Prabuki akan memaparkannya dalam Hikmah Siang hari ini. Memberikan hak suaranya di pemilihan kepala daerah 27 November kemarin. Dan hari ini proses penghitungan suara masih terus berlangsung secara berjenjang dan rakyat menanti seperti apa kepala daerah yang akan terpilih. Namun kita akan membahas sosok pemimpin sesuai dengan sudut pandang dari agama Konghucu, seperti apa nantinya pemimpin yang dapat berlaku adil dan juga merangkul semua pihak serta amanah. Sudah bersama saya saat ini Rohaniwan Konghucu Wense Gunadi, Ketua Bidang Pendidikan Tinggi Mantakin. Selamat siang Wense. Siang, Tasya. Wense, ini pilkada rangkaian segala prosesnya telah rampung dan juga kemarin proses pemilihan sudah dilaksanakan. Ini Wense dari tahapan proses hingga pemilihan kemarin ini seperti apa melihat pilkada di wilayah Jakarta dan sekitarnya mungkin Wense? Ya tentu pertama kita sampaikan syukur ya pilkada telah selesai dan berharap tentu saja semuanya akan berjalan baik, penghitungan suara hasilnya bisa diterima dengan baik tentunya kan oleh yang terpilih maupun oleh yang memilih, karena bagaimanapun ini adalah rakyat memilih, hasilnya tentu kita harus bisa menerima semua pihak. Mudah-mudahan pasca pilkada apapun hasilnya, walaupun sedikit-sedikit panas mungkin, tapi kita bisa terima lah, semuanya bisa berjalan dengan damai. Wense, saya ingin membahas terkait pilkada lebih lanjut lagi, tapi mungkin biar lebih khusyuk kita masuk ke dalam. Boleh. Ini ruangan apa Wense? Ini ruang kebaktian ibadah Konghucu. Ibadah Konghucu. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi terkait pilkada kemarin dan sudut pandangnya dari sudut agama Konghucu. Kita masuk ke dalam dulu ya, siap. Wense. Wense, ini kita ada di ruang ibadah Litang Konghucu Bio Tangerang. Kita lebih lanjut lagi membahas soal pilkada dan dari sudut pandang agama Konghucu, Wense. Tadi kan kemarin pilkada sudah lewat juga dan semoga diharapkan hasilnya juga dapat diterima ya, Wense. Dan Wense, ini menurut agama Konghucu sendiri seperti apa gambaran dari pemimpin yang amanah? Mungkin boleh sedikit, Wense. Iya, tentu semua pemimpin kan harus amanah, artinya menjalankan tanggung jawab ya. Pemimpin yang baik, yang dirindukan oleh semua rakyat. Rakyat tentu harus ada yang mengatur ya. Betul. Artinya kalau tidak ada pemimpin, siapa yang mengatur rakyat? Kalau tidak ada rakyat, siapa yang melayani pemimpin? Nah, kita berharap amanah tentunya. Amanah berarti dia menjadi pemimpin yang baik. Kalau saya boleh mengutip ayat dari Kungce kan soal pemimpin gini, makna memimpin itu meluruskan. Kalau pemimpin menjadi pelopor berbuat lurus, siapa berani tidak lurus? Tapi kan sebaliknya, ketika pemimpinnya tidak lurus, siapa berani tidak berbuat tidak lurus kan? Jadi tergantung pemimpinnya. Maka dibilang kebajikan pemimpin itu laksana angin, kebajikan rakyat itu laksana rumput. Kemana angin berhembus, ke situlah rumput mengarah. Jadi pemimpin sangat menentukan keteladanan kemana arah rakyat. Kalau pemimpinnya lurus, memberi teladan, tidak ada yang berani tidak lurus. Kalau orang bisa meluruskan diri, kan apa sukar yang mengurus pemerintahan. Sebaliknya kalau orang tidak bisa meluruskan diri, bagaimana mungkin kan mengurus orang lain, meluruskan orang lain. Kurang lebih kan begitu soal makna memimpin. Wense, selain menjadi sosok teladan nih, kewajiban apa yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin yang terpilih nanti di pilkada dari sudut pandang Konghucu sendiri? Iya, ini kan kata kunci kan gini, pemimpin itu terpilih oleh rakyat kan. Ya. Dia dipilih bukan oleh raja, bukan oleh Tuhan, tapi oleh rakyat. Bahwa kemudian ada kata-kata suara rakyat adalah suara Tuhan, tapi real pemimpin dipilih oleh rakyat. Berarti yang dia kerjakan apapun itu berarti kan untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem demokrasi kan begitu. Termasuk misalnya dalam pembangunan, itu kan yang harus jadi pusat perhatiannya adalah rakyat. Termasuk segala pembangunan yang dilakukan pemimpin itu kan harusnya menguntungkan rakyat, bukan menguntungkan pemimpin, quote and quote, dalam hal ini mencari keuntungan pribadi.
Jadi yang paling penting adalah pemimpin dipilih oleh rakyat, berarti semua pusat perhatiannya untuk rakyat. Jadi people center lah, kayak seperti itu. Itu yang diharapkan pemimpin yang nanti akan memimpin setiap daerah di Indonesia. Oke. Perhatian khusus ke rakyat. Berarti kewajiban-kewajiban itu yang perhatian khusus terhadap rakyat, bukan keuntungan pribadi, melainkan untuk rakyat, untuk keuntungan rakyat. Okay. Tapi Wense, tadi kalau kita bicara soal kewajiban nih, terkait seorang pemimpin. Namun untuk di agama Konghucu sendiri, apakah ada sanksi untuk pemimpin jika ternyata memang tidak bisa menjalankan kewajiban yang tadi disebutkan seperti itu, Wense? Kalau kita bicara sanksi dari sebuah kewajiban itu kan pasti harus bicara lembaga yang punya otoritas. Berarti dalam hal ini kan negara yang punya otoritas. Ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya, berarti tidak sesuai konstitusi dong ya. Dalam konteks agama tentu kita tidak ada otoritas memberikan sanksi. Tapi ada sanksi agama tentu, termasuk seperti sanksi sosial. Kalau memang pemimpin itu nggak amanah, berarti kan sanksinya adalah hilang kepercayaan. Jadi kepercayaan itu penting ya Tasya ya dalam sebuah pemerintahan kaitan dengan pemimpin. Karena gini ya, bicara soal pemimpin, kan ada satu orang murid bertanya nih, kembali lagi ke dialognya Kungce dengan muridnya. Ada 3 unsur penting dalam memimpin itu ya. Pertama, ada makanan. Mengatur negara, memimpin itu pasti kan ada makanan. Kedua, ada persenjataan. Dan ketiga, ada kepercayaan rakyat. Kemudian muridnya bertanya lagi, kalau harus ada yang dihilangkan, 1 dari 3 itu, mana yang harus dikorbankan? Kungce jawab, lalukan atau abaikan, boleh hilangkan persenjataan. Yang berkaitan dengan keamanan tentunya kan penting juga. Tapi kalau memang harus dihilangkan, hilangkan keamanan. Pertahankan 2, makanan dan kepercayaan. Tapi kalau di antara 2 itu harus ada yang dihilangkan lagi 1, antara makanan dan kepercayaan rakyat. Kongce bilang, lalukan makanan. Karena dari sejak zaman dulu selalu ada kematian, walaupun ada makanan. Tapi tanpa kepercayaan rakyat, sebuah negara tidak akan berdiri dan seorang pemimpin tidak akan bisa berkuasa tanpa kepercayaan rakyat. Jadi itu pentingnya sanksi ketika orang tidak amanah memimpin, pasti hilang kepercayaan rakyat. Betul. Berarti secara tidak langsung hilangnya kepercayaan ini menjadi salah satu hukuman bagi para pemimpin yang tidak amanah. Ya, secara umum begitu. Secara umum ya. Wense, ini mungkin boleh diutarakan nih harapannya khususnya mewakilkan masyarakat Konghucu terkait harapan pemimpin yang terpilih nantinya mungkin Wense. Ya, pastilah semua kita rakyat itu kan berharap pemimpinnya amanah. Amanah itu artinya menjadikan pusat perhatian dalam pembangunan itu rakyat. Pembangunan semua sebesar-besarnya untuk kepentingan dan keuntungan rakyat dan tidak untuk keuntungan pribadi. Pemimpin harus ingat bahwa dia dipilih bukan oleh raja, bukan oleh penguasa, bukan oleh Tuhan, tapi oleh rakyat. Jadi dia harus bekerja memang untuk rakyat. Pertama, tentu ada hal penting, kesejahteraan yang harus dipikirkan. Karena kalau orang kelaparan itu susah bicara hal yang lain. Jadi pastikan dulu rakyat sejahtera, penduduk sejahtera. Setelah itu, hal penting kedua selain kesehatan tentu kesejahteraan adalah pendidikan. Karena setelah orang sejahtera, orang harus dibuat pinter, harus dibuat terdidik, harus dibuat terpelajar. Kan percuma juga kalau orangnya sehat, orangnya makmur, tapi tidak terdidik. Peradabannya kan budayanya tidak akan berkembang. Jadi harapan kita semua, harapan kami tentu saja pemimpin ini memperhatikan rakyat, mengutamakan kesejahteraan, tentu saja kesehatan, dan yang kedua pendidikan yang berkualitas sehingga kita semua bisa beradab, terpelajar hanya melalui pendidikan. Betul. Wense, terakhir sebelum kita mengakhiri diskusi kita hari ini, mungkin apa hikmah yang bisa pemirsa Metro TV ambil dari diskusi kita terkait pilkada kemarin, Wense mungkin? Oke, saya rasa semua pihak harus bisa mendukung siapapun yang jadi. Semua pihak harus bisa melerai ya semua konflik-konflik karena pasca pilkada ini. Semua harus punya kesadaran, yang sadar lebih dulu tentu saja harus memberikan kesadaran kepada yang mungkin belum sadar supaya semuanya bisa berdamai dengan hasil pilkada kali ini. Memberikan kesadaran Wense. Terima kasih Wense atas diskusi hari ini. Dan pemirsa, itu tadi bincang kita dengan rohaniwan agama Konghucu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Hikmah Siang selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.